Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Mari kita awali pertemuan hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan ini Ustazah akan melanjutkan materi, yaitu mengenai pesawat sederhana, di mana pekan lalu sudah kita bahas mengenai pengungkit atau tuas. Pada kesempatan hari ini, Ustazah akan melanjutkan membahas mengenai katrol, bidang miring, dan juga gear atau roda berporos. Silakan disimak baik-baik ya. Nah, ini adalah bidang miring, ya. Jadi seperti inilah bentuk bidang miring, di mana pada bidang miring ini ada ketinggian bidang miring yang disimbolkan dengan H. Terus ada panjang sisi bidang miring, yaitu yang disimbolkan dengan S. Dan di sini juga ada beban yang disimbolkan dengan W. Dan di sini ada gaya, ya, gaya yang akan kita berikan di sini. Sehingga dari permodelan ini dapat diketahui keuntungan mekanisnya, yaitu W dibagi F sama dengan S dibagi H. Nah, semakin tinggi bidang miring, maka semakin besar gaya kuasanya. Sehingga keuntungan mekanisnya akan semakin kecil. Itu. Nah, adapun alat-alat yang menggunakan prinsip kerja bidang miring ini, contohnya adalah tangga, skrup, baji, gergaji, kapak, paku, pisau, dan jalan yang ada di pegunungan. Baik, kita akan lihat contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Ya, di sini ada sebuah bidang miring. Yang ditanyakan adalah keuntungan mekanis pada bidang miring tersebut adalah. Nah, dari gambar ini kita ketahui di mana di sini ada S, ya. S-nya itu atau panjang sisi bidang miringnya itu adalah sepanjang 6 meter. Dan juga di sini ada ketinggian bidang miring atau H sebesar 2 meter. Yang ditanya adalah keuntungan mekanis, ya. Sesuai dengan persamaan yang tadi, ini ya, keuntungan mekanis itu karena di soal tadi terdiri dari panjang sisi bidang miring dan juga ketinggian bidang miring, jadi kita menggunakan rumus S dibagi H. Nah, sehingga kita masukkanlah rumus umum. Untuk mengerjakan soalnya jangan lupa dituliskan rumus umumnya, ya, di mana KM keuntungan mekanis sama dengan S dibagi H, di mana S itu 6 dan H-nya adalah 2. Sehingga dapatlah hasil 3. Jadi keuntungan mekanis pada bidang miring ini sebesar 3, yaitu jawabannya adalah C. Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Selanjutnya kita masuk kepada katrol. Di mana katrol itu ada 3 jenis. Yang pertama itu ada katrol tetap, ya. Ini katrol tetap. Di mana di sini panjang lengan kuasa, ya. Ini lengan kuasa dan ini lengan beban. Nih, ya. Nah, untuk katrol tetap itu ditetapkan nilai keuntungan mekanisnya itu sama dengan 1. Ya, kenapa? Karena bisa dikatakan bahwa lengan beban dan lengan kuasanya itu bisa sama panjang. Ini maaf gambarnya tidak sama ya. Seharusnya ini adalah sama panjang. Jadi didapatlah nilai keuntungan mekanisnya itu 1. Jadi ketika dalam soal kalian lihat saja gambarnya. Oh, ini termasuk katrol tetap. Jadi secara pengamatan itu karena dia termasuk katrol tetap sehingga keuntungan mekanisnya tetap, yaitu bernilai 1. Ya. Nah, itu katrol tetap. Yang kedua adalah katrol bergerak atau katrol bebas. Nah, coba kita amati katrol bergerak atau katrol bebas ini, di mana bebannya ya
lengan bebannya lebih pendek daripada lengan kuasa. Di sini, ini lengan kuasa, ini lengan beban. Ya. Nah, bisa kita perhatikan juga di titik beban atau bebannya ini terletak di antara titik tumpu dan juga lengan kuasa. Ya, ini. Jadi kita bisa amati kalau bebannya terletak di antara titik tumpu dan lengan kuasa, maka dia termasuk katrol bebas atau katrol bergerak, sehingga keuntungan mekanisnya senilai 2. Ya, beda dengan katrol tetap tadi, di mana titik bebannya ya itu tidak di antara titik tumpu dan lengan kuasa. Ya, itu. Selanjutnya ada katrol ganda. Ya, karena seiring kemajuan teknologi, orang ini akan menginginkan agar dapat mengangkat beban yang berat, cukup dengan gaya yang seminimal mungkin atau yang sekecil mungkin. Ya, untuk memperoleh semakin banyak keuntungan mekanis, beberapa katrol tetap digabung dengan katrol bergerak. Jadi katrol ganda ini merupakan gabungan antara katrol tetap dan juga katrol bergerak. Ya, bagaimana menentukan keuntungan mekanisnya? Nah, untuk katrol ganda ini, keuntungan mekanisnya tergantung dengan banyaknya jumlah tali. Tali apa? Tali yang menopang beban. Kita lihat di sini, ini adalah beban. Ya, ini lengan kuasa. Ya, karena di sini akan diberi gaya kuasa. Kita lihat ya, tali mana yang menopang beban? Kita lihat ya, di sini ada 1 tali, di sini ada 2 tali, kemudian di sini ada 3 tali, ini ada 4 tali. Ya, berarti keuntungan mekanisnya karena jumlah talinya itu ada 4, berarti keuntungan mekanisnya adalah 4. Seperti itu, ya. Baik, kita akan lihat ke contoh soalnya. Nih, ini contoh katrol tetap. Ya, kita fokus ke katrol tetap. Di mana di sini diketahui bahwa bebannya itu sebesar 100 Newton. Ya, ini merupakan katrol tetap. Nah, yang ditanya adalah berapa gayanya. Nah, kita harus tahu ya, karena dia ini katrol tetap, sehingga keuntungan mekanisnya senilai 1. Tinggal kita masukkan ke rumus umum. Ini rumus umum untuk katrol, di mana keuntungan mekanis sama dengan W dibagi F. Ya, untuk mencari gaya atau F, ya, kita bagi berat beban dengan keuntungan mekanisnya. Di mana berat bebannya adalah 100, keuntungan mekanisnya adalah 1, sehingga didapatlah gayanya sebesar 100. Ya. Nah, untuk katrol bebas, ya, sama, ini bebannya 100 Newton. Nah, kita lihat karena dia termasuk katrol bebas, ya, dengan berat beban 100 Newton, berapa gaya kuasanya? Ya. Rumus umumnya sama, W per F. Karena dia katrol bebas, maka keuntungan mekanisnya bernilai 2. Untuk mencari F sama W dibagi dengan KM, keuntungan mekanis, sama dengan W-nya 100, keuntungan mekanisnya 2 karena dia katrol bebas, sehingga didapatlah nilai gayanya sebesar 50. Dan yang terakhir, di sini ada katrol majemuk ya, atau katrol ganda nama lainnya. Nah, di sini kita lihat tadi ada berapa tali? Ada 1, 2, 3, dan 4 tali. Berarti keuntungan mekanisnya ada 4. Bebannya 100 Newton juga. Yang ditanya adalah gaya. Jadi kita gunakan rumus yang sama, di mana W-nya 100 dan keuntungan mekanisnya 4. 100 dibagi 4 sama dengan 25. Coba kita lihat. Semakin besar keuntungan mekanisnya, ya, semakin besar keuntungan mekanisnya, ini 1, ini 2, ini 4, maka gaya yang dibutuhkan adalah semakin kecil. Coba kita lihat di sini. Ketika keuntungan mekanisnya 1, itu gaya yang dibutuhkan sebesar 100.
Sedangkan kalau keuntungan mekanisnya 2, gaya yang dibutuhkannya adalah 50. Dan jika keuntungan mekanisnya 4, maka gaya yang dibutuhkan adalah hanya 25. Jadi semakin besar keuntungan mekanis, maka semakin kecil gaya yang dibutuhkan. Itu ya, semoga bisa dipahami. Nah, yang terakhir itu adalah roda gigi atau roda berporos. Prinsipnya di mana pada roda berporos ini ada 2 buah roda, ada yang besar dan ada yang kecil. Di mana yang besar ini sebagai gaya kuasa dan yang kecil itu sebagai gaya beban. Apa fungsi roda berporos? Roda berporos berfungsi untuk mempercepat gaya. Ya. Contohnya pada sebuah sepeda. Sepeda tersusun dari gear depan dan gear belakang. Gear depan nih itu lebih besar daripada gear belakang, sehingga jari-jarinya lebih panjang dan memiliki putaran yang lebih lambat. Ya, mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Silakan Ananda mengerjakan latihan ulangan bab 3 untuk persiapan kita ulangan harian pada hari Kamis depan. Tolong dipersiapkan dengan baik. Itu saja. Mari kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.